يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Jami'ul Mukarramin Bapak Saryati, para wakil, segenap pengurus, para sesepuh, nasihat, dan semua yang hadir, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahib kita al-alim al-allamah Al-Syekh Fauzi Muhammad Abu Ziyad. Kana syai'u lailahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya maaf, kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang
berbahagia, alhamdulillah kemarin saya pulang umroh jam 10 malam. Pertama kali yang masuk di HP saya Bapak Saryati, ingat ya, Bapak tua ya. Yang kedua dari Masjid At-Taqwa Pondok Kelapa. Alhamdulillah kemarin subuhnya kita di sana. Sekarang di sini. Semoga sehatul afiat penuh dengan keberkahan. As-salatu fi masajidil adrihah wa hukmu ta'addi 'alaiha. Para jamaah, ini sebetulnya terakhir ini hanya tanya jawab yang kajiannya sudah kita itu. Ini tahun baru. Saya pengen juga ini udah tamat insya Allah kita ganti kitab nanti ya. Kitab apa yang membuat kita itu punya semangat itu. Kalau baca, dengar namanya kita semangat dalam ibadah, hatinya hidup. Saya pikir-pikir ya. Nanti kita kaji, ada sebuah kitab tentang Rasulullah, tapi ditulis oleh ulama kontemporer, dan ini seorang ulama yang murabi, jadi ada muatan spiritual. Ini sejarah spiritual bagus ya. Nanti kita perbanyak yang kayak gini. Pengarangnya sama juga beliau. Insya Allah bulan depan kita bisa baca itu kali ya. Ya. Santai ini kita lihat hampir sampai isi-isinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. As-salatu fi masajidil adrihah. Ya. Salat di masjid-masjid yang di dalamnya ada kuburan-kuburan adrihah. Wa hukmu ta'addi 'alaiha, dan hukum kita melewati kuburan-kuburan tersebut. Fatawa sadirah min ad-Doktor Ali Jum'ah Mufti ad-Diyar al-Masriyah bi tarikh 14 min Yuni sanah 2012 wa anwa'uha as-salatu fi masajidil adrihati wa hukmu ta'addi 'alaiha. Fatwa yang dikeluarkan dari atau oleh Dr. Syekh Ali Jum'ah, mufti di negara Republik Mesir, pada tanggal 14 Juni tahun 2012. Unwanuha, temanya salat di masjid-masjid yang di dalamnya ada kuburan-kuburan orang-orang saleh. Ya. Dan hukum kita melewati kuburan-kuburan. Awalan, yang pertama, ma hukmus salati fil masajid allati biha adrihatun? Apa hukumnya salat di dalam masjid-masjid yang di dalam masjid itu ada adrihah, ada kuburan orang-orang saleh. Nah, kita banyak ya. As-salatu fil masajid allati tujadu biha adrihatul awliya'i was-salihin sahihatun wa masyru'atun. Salat di dalam masjid-masjid yang terdapat di dalamnya kuburan-kuburan para awliya'illahi salihin, kuburan-kuburan orang-orang salih, itu sahihatun, sahih, benar, sah. Wa masyru'atun, dan disyariatkan. Artinya enggak napa-napa tuh. Kagak jadi kita syirik, bukannya kita menyembah apa? Para aulia, bukan.
Wa ma yutharu min annaha batilatun huwa qaulun mubtadi'un la sanada lahu. Dan apa yang timbul ya jadi ramai itu bahwa sholat di dalam ada kuburan itu batil, itu adalah pernyataan mubtadi', bid'ah, artinya ungkapan yang baru saja timbul, la sanada lahu, tidak ada sandarannya. Ada itu kelompok orang yang kebetulan di kuburan itu sebenarnya ada di masjid itu ada kuburan para aulia, nggak mau dia suruh di situ. Dia menganggap syirik, ya. Nah, orang yang mengatakan begitu itu annaha batilatun, batil, ya, salah pernyataannya, ungkapannya yang baru itu kagak ada sandarannya. Bal innaha tasil ila darajatil istihbab, ya. Bahkan salat-salat yang di dalamnya ada kuburan auliya ilaihi salihin itu sampai kepada tingkat al-istihbab, dianjurkan. Wadzalika bil kitabi was sunnah, dan itu tersebut di dalam Al-Qur'an dan sunnah, ya. Wa fi'lus sahabah, dan perbuatan para sahabat. Wa ijma'ul ummah, ya, al-fi'li, dan juga merupakan kesepakatan umat, ya, dalam perbuatannya. Jadi bapak-bapak standar kita Al-Quran, Sunnah, lalu sahabat ini, ya, sebagai apa? Generasi pertama daripada Rasulullah. Itu. Ada orang yang cukup Al-Quran saja, hadis saja, nggak cukup tuh, ya. Nabi mengatakan generasi terbaik itu adalah orang-orang yang setelahku. Ya. Berat kalau hanya sunnah doang Al-Quran, kita belum sanggup ilmunya ke sana. Akhirnya kalau itu menafikan sahabat, menafikan para tabi'in, ya, menafikan para orang-orang saleh. Ya, itu Imam Syafi'i dapatnya. Dia merasa dia lebih pintar dari Imam Syafi'i, Imam Ghazali, daripada tabi'in, daripada sahabat, ya. Gerakannya cakep tuh, ya, gerakannya memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah, tapi perangkat ilmunya belum cukup, hanya mengandalkan terjemahan depak misalnya, ya, nggak cukup, gitu, ya. Bagi hadis-hadis, kalau baca hadis Bukhari Muslim itu sulit, dan buka sarahnya Fathul Bari, ya, harus begitu. Nanti baru di situ, oh ini hadis ini ada ininya. Kalau namanya Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Kenapa Nabi ngomong begitu? Ada sejarahnya ini, ya. Alhamdulillah saya pernah tamat tuh mengkaji syarah Sahih Muslim, ada 18 jilid. Baik. Famin al-Quran al-Karim qauluhu ta'ala. Ini salah satu dalilnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu bnu alaihim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Ya. Surat Al-Kahf ini. Mereka berkata, ubnu alaihim bunyana, bangunlah atas mereka rumah. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih tahu daripada mereka. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, berkatalah orang-orang yang telah didominasi,
ya atas perkara mereka. Lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Kita akan menjadikan atas mereka ini masjid, ya. Bisa nanti dilihat terjemahan cakapnya di Al-Quran terjemahnya. Wasiyaqul ayah yadullu ala anna al-qawla al-awwala huwa qaulul musyrikin. Siyak ayat ini menunjukkan bahwa pernyataan yang pertama itu adalah pernyataan orang-orang musyrik. Wa anna al-qaula tsani, dan pernyataan yang kedua wa qaulul muwahhidin, yaitu pernyataan orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Waqad haka Allah Ta'ala al-qaulaini duna inkar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dua pernyataan ini tanpa mengingkarinya. Padalla dzalika ala imdha'i syari'ati lahum. Hal ini menunjukkan bahwa ya al-imdha' berlakunya syariat untuk keduanya. Bal inna siyaqa qaulil muwahhidin yufidul madh. Bahkan siap ya ungkapan pernyataan orang-orang yang mentauhidkan Allah itu yufidul madh, dia mendatangkan pujian bidalil muqabalati bainahu wa baina qaulil musyrikin, ya dengan dalil al-muqabalah yang berlawanannya antara dia dan antara pernyataan orang-orang musyrik. Al-makhfufu bit-tashkik, yang makhfuf dikhawatirkan ada tashkik, keraguan-keraguan. Bainama ja'a qaul muwahhidin qati'an, ya sementara datang pernyataan orang-orang yang muwahhid kepada Allah, ya qati'an secara pasti, wa anna muradahum laisa mujarrad al-bina'i bal matlub innama huwa al-masjid. Ya, sesungguhnya tujuan mereka, maksudnya laisa mujarrad, bukan hanya sekedar bina, bukan hanya sekedar bangunan saja, bal matlub innama huwa al-masjid, tetapi tujuannya adalah itu masjid. Qala al-Imam Ar-Razi fi tafsir lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Imam Ar-Razi memberikan penjelasan dalam tafsir beliau dalam ayat lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Na'budullaha fihi. Ya. Kita akan menjadikan di atas mereka ini, di atas pada kuburan orang-orang saleh ada masjid. Ya, na'budullaha fihi. Kita menyembah Allah di dalamnya, di dalam masjid. Wa nastabqa athar ashabil kahfi bisabab dzalikal masjid. Dan kita tetap melanggengkan ada athar peninggalan ashabul kahfi, ya dengan sebab adanya masjid ini. Gitu. Artinya dimasukkan secara syariah boleh. Fi hadhihi dalilun ala ittikhadil masajid ala qabur salihin. Ya. Dalam dalil ini, dalam hal ini ada petunjuk dalil menjadikan masjid-masjid ya atas kuburannya orang-orang saleh. Ini dalil pertama dari Al-Qur'an. Wa minas sunnah, dan dari sunnah sekarang. Mana dalilnya? Hadis Abi Basir radhiyallahu anhu alladzi rawahu Abdul Razzaq an Mu'ammar Ibn Ishaq fi sirah wa Musa bin Aqabah fi maghazihi. Hadis dari Abi Basirah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Alladzi rawahu, yang telah diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Mu'ammar dan dari Ibn Ishaq fi sirah. Ini adalah buku ya Sirah An-Nabawi Ibn Ishaq, ini sejarah pertama di mana. Wa Musa bin Aqabah fi maghazihi, di dalam maghaznya, dalam salah satu peperangannya. Wa hiya asahul maghazi kama yaqul Imam Malik, ya. Salah satuhum an-Zuhri
an Urwah bin Zubair anil Mas'ur bin Mukhrimah wa Marwan bin al-Hakam, ya. 3 dan mereka itu dari Zahra an Urwah bin Zubair al-Mas'ur bin Mukhrimah dan Marwan bin Hakam. Anna Aba Jandal bin Sahil bin Umar dufina Aba Basirah radhiyallahu anhu lamma mata. Ini Aba Jandal kalau nggak salah sahabat yang ini bisa jalan di atas laut ya. Nanti di kitab yang biasa kita baca itu tentang Sayyidul Khalaik, pemimpin makhluk-makhluk seluruh alam, Rasulullah masalah ada tuh Jundal. Anna Aba Jandal atau Aba Jundal bin Sahir bin Amr dufina menguburkan Aba Basirah radhiyallahu anhu lamma mata. Ini ceritanya Abu Jundal bin Sahir bin Umar, beliau menguburkan Aba Basir ketika mati, wafat. Wa bana ala qabrihi masjidan, ya. Kemudian dibangun atas kuburannya itu masjid. Bisaifil bahari, di tepi lautan. Wadzalika bimahdari 300 min as-sahabah. Dan di hal itu juga dihadiri oleh kurang lebih 300 para sahabat. Wa hadza isnadun sahihun. Ini adalah sandarannya yang sahih. Kulluhu a'immatun thiqat. Semuanya adalah para tokoh-tokoh yang dipercaya, para sahabat. Di masa sahabat sudah ada yang begitu, meninggal dan dibikin kuburan di situ. Gitu. Wa mithlu hadzal fi'lu wa mithlu hadzal fi'li la yakhfa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan seperti ini artinya apa? Nabi mengetahuinya itu, ya. Wa ma dzalika falam yarid annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhrajil qabri min al masjid atau nabashahu. Oleh karena itu katanya Nabi belum pernah menolaknya itu dan memerintahkan mengeluarkan kuburan dari dalam masjid atau menggalinya, enggak, ya. Kama sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana ditetapkan dari Nabi, beliau bersabda, fi Masjidil Khaif kibru 70 nabiyya. Di dalam Masjid Khaif, ya, maka kalau haji itu di tengah-tengah Masjidil Haram di Arafah ada Masjid Khaif itu. Nah, di dalam masjid itu ada apa? Ada kuburan 70 para nabi. Ya. Akhrajahul Bazzar wa Tabrani fil Mu'jam al-Kabir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar, Imam Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir dalam kamus besar. Wa qala al-Hafiz bin Hajar fi Mukhtasar Zawaid al-Bazzar huwa isnadun sahihun. Imam Hafiz bin Hajar dalam ringkasan Zawaid al-Bazzar kitabnya, ya, dia mengatakan hadis ini isnadun sahihun, sanadnya sahih. Waqad sabata fil athari, dan telah disebutkan, ditetapkan dalam asar, anna sayyidana Ismail alaihi salam, bahwa Nabi Ismail alaihi salam, ya, wa ummuhu Hajar radhiyallahu anha, dan ibunya Siti Hajar, semoga Allah ridha kepadanya, qad dufina, dafa dufi satu, dufina, ya, telah dia dikebumikan, dikuburkan fil hijri minal baitil haram, di hijir, ya, Ismail di Ka'bah. Ya, bapak-bapak tergambar ya yang pernah haji umrah, ini Ka'bah sekotak ini, ya. Di sininya nih ada lingkaran gitu nih, yang di atasnya nih ada
mizab, talang emas. Nah ini Hijr Ismail, ya. Hijr Ismail ini kata Rasulullah ini qit'atun minal Ka'bah, bagian daripada Ka'bah. Di sebelah Ka'bah itu segitu tuh. Salah satu penguatnya dulu istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha pengen sholat di dalam Ka'bah. Sama Nabi dia in aradti fasalli fihi. Aisyah, kalau mau sholat dalam Ka'bah sholatnya di sini. Fa innaha qit'atun minal Ka'bah. Hijr Ismail bagian daripada Ka'bah. Nah, di Hijr Ismail ini ada kuburan nih, ya. Kuburan. Ini kan jelas banget dalilnya. Artinya boleh membangun masjid yang di dalamnya ada kuburan. Ini di atas sahabat. Nah ini Hijr Ismail. Ya, seorang lagi. Jadi dufina fil hijri min al-baitul haram, dikuburkan di Hijr Ismail, ya. Wa hadha huwa alladhi dzakarahu thiqatul mu'arrikhin. Inilah yang disebutkan oleh para sejarawan yang thiqah, yang dapat dipercaya. Wa atamadahu ulama'us siyar kabni Ishaq fi sirah. Juga dikuatkan oleh ulama-ulama sejarah seperti Ibnu Ishaq dalam sejarah, ya. Ibnu Jarir At-Tabari seperti Imam Tabari fi tarikhihi dalam buku sejarahnya. Wa Suhaili fi Raud al-Anf dan Imam Suhail dalam kitab Raudul Anf. Wa Ibnu Al-Jauzi fi Al-Muntasab dan Ibnu Jauzi juga dalam kitab Al-Muntasab. Wa Ibnu Al-Katsir fil Kamil dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Atsir dalam kitab Al-Kamil. Ibnu Atsir ini juga punya kitab namanya Masalus Sayr tentang balaghah. Wa Zahabi fi Tarikh Islam juga disebutkan oleh Imam Zahabi dalam sejarah Islam. Banyak tuh buku-buku ulama sudah menulis, ya, menjelaskan tentang itu. Dan Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah, berapa jilid itu. Kalau mau sejarah Islam baca itu. Wa ghairihim min mu'arrikhil Islam, dan selain mereka dari sejarawan Islam, ya. Wa aqarra Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika, dan Nabi juga aqarra, menetapkan itu. Walam ya'mur bi nabshi hadhihi kubur. Nabi tidak memerintahkan kita membangun masjid itu ada kuburan, tapi ini di apa nih? Digali benda enggak. Ya, walam ya'mur bi nabshi hadhihi kubur wa ikhrajiha min masjidil khair. Ya. Nabi tidak memerintahkan untuk menggali kuburan-kuburan itu karena mau dibikin masjid, ya, dan mengeluarkannya dari masjid khair atau masjidil haram. Ya, jadi kalau orang ada yang pengen ziarah ke makam-makam, ya, oleh salihin, oleh songo, ada tuh orang kagak mau, ya, karena di sana ada kuburan. Nah, ini nggak tahu nih di dalam Masjidil Haramnya ada kuburan. Bahkan saya baca ada sih ada 70, ya, 70 para anbiya di situ. Di Masjid Khair juga ada, ya. Jadi bapak-bapak gini, ya, Islam itu luas banget. Kalau kita belum tahu jangan bilang di haram, jangan dulu. Ya, baca aja nanti ketemu. Karena orang baca nggak dapat. Wa amma fi'lu sahabati faqad hakahu al-Imam Malik fil Muwatta balaghan sahihan. Ya. Dan adapun perbuatan sahabat ini setelah diceritakan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta. Ya, beliau punya kitab Muwatta. Ini Imam Syafi'i ketika ingin belajar dengan beliau, belum dia tamu sudah dihafal dulu. Pas datang ngaji dah ini balaghan sahihan. Itu telah diceritakan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dengan cerita yang sangat jelas banget, ya. Innama dzakara ikhtilaf as-sahaba fi makani dafni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika
ya disebutkan ada perbedaan para sahabat di dalam tempat menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nas. Ya, orang-orang pernah ngomong begini. Yudfanu 'indal minbar. Oh, Nabi itu sebetulnya dikuburnya di dekat mimbar. Ya. Waqala akharun. Sebagian lain mengatakan yudfinu bil baqi. Enggak, Nabi kuburnya di baqi. Ya. Gitu. Faja'a Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu faqala. Ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang dan mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya, aku pernah dengar Nabi bersabda begini, ma dufina nabiyyun qattun illa fi makanihi alladhi tufiya fihi. Ya, jadi ketika Nabi wafat itu mau di mana dikubur ini? Ya, berbeda pendapat. Sayyidina Abu Bakar, tidaklah seorang nabi itu dikebumikan kecuali di tempat yang dia meninggal dunia. Nabi meninggal di mana? Di rumah beliau. Ya. Nah, maka ada hadis ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku seperti antara kuburanku dan mimbar Nabi, mimbar itu kayak begini, mimbar Nabi khutbah, itu ada taman-taman surga. Di kuburannya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidina Umar bin Khattab. Di mana kuburannya Utsman bin Affan baru dibagi. Tuh, ya. Dan itu kuburan nanti yang pertama kali dibangunkan setelah, ya, semalam kan lagi rame-rame tuh ada yang niup trompet tuh. Saya baca di WhatsApp, nah, jangan sampai malaikat Israel niup trompet tuh. Dia mati semua. Jamaah, ya jamaah. Taib ya. Faghfir lahu fihi. Nah, jadi meninggalnya di situ Nabi, kemudian khufira digali datu. Ya, dikuburkan di situ. Wal mimbaru minal masjid qat'an, dan pasti atau mimbar juga berada di dalam masjid. Walam yunkar ahadun minas sahabah hadal ikhtilaf. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengingkari, ya, usulan-usulan ini. Wa innama addala anhu Abu Bakar tatbiqan li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi akhirnya kemudian Sayyidina Abu Bakar meluruskan, ya, menerapkan li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayudfina haitsu qubidat. Nabi itu dikuburkan di mana beliau kubidat, dicabut ruh asy-syarifah, dicabut ruhnya yang mulia. Ya. Fadufina fi hujrati Sayyidah Aisyah. Beliau dikuburkan di kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Al-muttasilah, nah, ini yang nempel bil masjidil ladzi yusalli fihi al-muslimun. Nempel dengan masjid yang orang-orang muslim sholat di situ. Dan ketika beliau lagi sakit, ya, beliau memerintah siapa? Sahabat Abu Bakar menjadi imam. Pernah juga Sayyidina Abu Bakar lagi berhalangan, Sayyidina Umar, mana Abu Bakar, mana Abu Bakar? Itu juga dilalah tuh. Kalau saya meninggal, berikutnya yang mimpin ini siapa? Sayyidina Abu Bakar. Jadi yang udah ada itu benar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada lagi kelompok yang ini jadi fitnah, ini perpecahan. Sebetulnya yang berhak Imam Ali langsung. Nah, ya. Ini digemboskan oleh ini Musailim al-Kadzdzab, yang asalnya orang Yahudi. Jadi begitulah dibuat selalu kerusuhan-kerusuhan
Kalau Imam Ali orang yang tawadu, masuk ke jabatan. Baik. Tapi Bapak begini ya, kalau bicara tentang sahabat, dah semuanya kita angkat pala dah. Mereka orang-orang saleh yang mubasysyirina bil jannah, yang dikatakanlah mendapatkan berita gembira masuk surga semuanya, apalagi ahli Badar yang amalnya di atas kita semuanya. Jadi katanya orang-orang saleh, bicara para sahabat sudah orang baik semuanya. Ya. Baik. Mana? Wa hadha huwa an-nafsu wad'il masajid al-muttasilah bi hujurati adrihatil awliya was-salihin. Ini sama bentuknya dengan masjid-masjid yang nempel dengan kamar-kamar kuburan para aulia dan para salihin fi zamanina, di zaman kita. Ya. Jamaah udah kegambar ya, pernah ziarah-ziarah ke para wali songo ya. Ada kuburan di sana, ada masjid. Wa amma da'wal khususiyyah fi dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa hiya ghairu sahihatin. Adapun klaiman-klaiman yang khusus ya dalam hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak benar. Liannaha da'wa la dalil 'alaiha. Ada orang ya apanya mengharamkan itu, sampai banyak tuh orang-orang yang agak mau ziarah-ziarah di situ kuburannya. La usalli wa fihi, kata saya enggak bakal sholat kalau di masjid itu ada apa? Ada kuburan. Nah, dia enggak paham, enggak baca itu. Ya. Jadi itu aja sahih. Fahiya ghairu sahih. Pendapat itu kagak benar. Jadi bagus buat meluruskan ya. Li'annaha da'wa, sesungguhnya hal itu merupakan klaiman-klaiman ya, la dalil 'alaiha, yang kagak ada dalilnya. Bal hiya batilatun qat'an, bahkan dia itu salah banget. Itu kalau ada qat'an tuh pasti dia salah benar tuh. Omongannya kagak benar, kagak ada sanadnya. Ya. Bidafni Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma fi hadhil hujrat. Ya. Kuburan Abu Bakar, Umar ada di situ. Allati kanat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ta'ishu fiha. Ya, yang Siti Aisyah emang dulu hidupnya di kamar itu. Wa tusalli fiha salatuha al-mafruḍah wal mandubah. Dan beliau juga di situ salat yang wajib, salat yang sunnah. Fakana dzalika ijma'an min as-sahabah radhiyallahu anhu ala jawazi. Nah, ini jadi kesepakatan para sahabat boleh kita salat yang di masjid yang dalamnya ada kuburan-kuburan. Kedua ya, yang ketiga, wa min ijma'il ummatil fi'li wa iqrari ulama'iha lidzalika. Dan di antara kesepakatan umat secara perbuatannya dan ketetapan para ulama-ulamanya, salatul muslimina salafan wa khalfan, salatnya orang muslim baik dulu dan sekarang, fi masjid Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masjid Sayyidina Rasulullah, wal masajid allati biha adriha, dan masjid-masjid yang di dalamnya ada kuburan-kuburan, min ghairi nakirin, ya, ini tidak diingkari. Wa iqrarul ulama, dan keputusan para ulama-ulama, min ladunil fuqaha as-sab'a bil Madinah al-Munawwarah, dari kalangan fuqaha-fuqaha yang 7, ini para ulama-ulama yang berkompeten ya di kota Madinah Munawwarah, alladzina waqafu ala idkhal hujjatin nabawiyyah, orang-orang yang waqifuna ala idkhal hujrah, dan orang yang waqifu ala, artinya menyepakati memasukkan kuburan-kuburan ke dalam hijrah ruangan Nabawi Asy-Syarifah ila Masjid Nabawi, itu katanya saman wa samanina al-hijrah, pada tahun
ke-8 ya. Nah, tahun kedua gimana? Tahun zaman wasamanin. Tahun 82 lil hijrah. Wa dzalika bi amril Walid bin Abdul Malik ya li'amilihi al-Madinah hina idzin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Itu perintahnya Walid bin Abdul Malik. Jadi pada tahun setelah tahun 82 Hijrah ya, Hijriah ya. Li'amilihi ala Madinah, ketika dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Walam ya'tarif minhum illa Sa'id bin Al-Musayyab. Kagak ada yang menolak di antara mereka kecuali hanya satu, Sa'id bin Musayyab. La li'annahu yara hurmatas salati fil masajid. Karena beliau melihat kehormatan salat di dalam masjid allati biha quburan, yang di dalamnya ada kuburan. Bal li'annahu kana yuridu an tabqiya hujratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau ingin kamar-kamar Nabi itu tetap ada di situ. Kama hiya yatlau 'alaiha al-muslimun. Sebagaimana bisa dipandang, dilihat oleh orang-orang muslim. Itu ada kita ya sekarang kalau ke Masjid Nabawi baru datang, itu kita susah untuk ke raudhah langsung. Ya, karena pakai tasrih. Ini ngalamin susah banget ya. Kemarin. Jadi udah kalau enggak boleh secara adab juga perlu datang ziarah ke Nabi. Kalau ke Nabi memang mudah. Itu 36 lewat masuk ya bagus salam. Bisa hampir setiap hari itu ziarah ke Nabi aja. Kalau ke raudhah emang nunggu tasrih. Tasrih dulu dari muassasah gitu. Kalau nggak dapat tasrih berarti kita nggak bisa masuk. Gitu ya. Hatta yazhadu fid dunya. Jadi sengaja tuh ada kuburan di dalam masjid juga. Jadi kita ngelihat ya, akhirnya buat kita zuhud di dunia ya. Wa ya'lamu kaifa kana ya'isu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya juga mereka tahu bagaimana Nabi ketika melihat kuburan Nabi terpikir ya, Nabi orangnya begini ya. Jadi Jadi qudwah buat kita. Amma hadis Aisyah radhiyallahu anha fi sahihaini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Bukhari dan Muslim bahwa Nabi pernah berkata, la'anallahu al-yahuda wan nasara yattakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para anbiya menjadi masjid. Fal masajidu jam'u masajid. Ya, ini dijelasin secara bahasa dulu. Kata masajid itu adalah jamak dari masjidun. Masjidun isim mufrad mudzakkar, masjidaini musanna. Jamaknya jamak taksir masajid ya. Wal masjidu fil lughah, dan kata masjid dalam bahasa adalah masdarun mimiyun, masdar mim ya. Yasluhu lil dilalah ala zaman wal makan wal hadas. Ini bisa menunjukkan kepada zaman, waktu, makan, tempat, wal hadas dan kejadian. Wa makna ittikhadul kubur masajidah, dan makna menjadikan kuburan jami'ah di masjid adalah as-sujudu laha ala wajhi ta'zimiha. Jadi yang Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu ya beda. Kalau kita mah ada kuburan di situ tetap menyembah Allah. Tapi mereka apa? As-sujudu laha ala wajhi ta'zimiha. Mereka sujud kepada itu kuburan-kuburan ala wajhi ta'zimnya, karena mengagungkannya, enggak boleh. Jadi dilaknat karena apa? Dia salatnya ininya ke kuburan, ke adriha itu ya. Ala wajhi ta'zimiha wa ibadat.
Kama yasjudul musyrikuna lil asnam awthan, sama aja berarti kalau gitu. Seperti sujudnya orang-orang yang musyrik pada berhala-berhala. Ya. Kama fassaratu riwayah as-sahihah al-ukhra lil hadis yang Ibnu Sa'ad fi tabaqat al-kubra. Sebagaimana juga dijelaskan ditafsirkan dalam riwayat yang benar yang lain ya dalam hadis dari Ibnu Sa'ad fi tabaqat al-kubra an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an bi lafzi Allahumma la taj'al qabri ya apa nitan ya wasanan. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburan aku sebagai wasanan, sebagai berhala ya, jadi tempat sembahan. La'anallahu qauman, Allah Subhanahu wa taala melaknat ittakhadhu, melaknat siapa? Melaknat sebuah kaum ittakhadhu qabura, yang mereka menjadikan kuburan-kuburan anbiya'ihim, kuburan-kuburan nabi-nabi mereka masajidah, menjadi masjid-masjid. Artinya dia memang sholatnya kepada kuburan itu, mengagungkannya, membesarkannya ya. Fa jumlatu la'anallahu qauman ya, dan jumlah makna Allah melaknat sebuah kaum bayanun li ma'na ja'al qabri wasnan ya, dia menjadikan kuburan itu sebagai patung ya, tempat sesembahan. Wal ma'na Allahumma la taj'al qabri wasanan, dan makna ya Allah janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala, yusjad lahu, yang disembah ya, wa yu'badu, yang disujudin, yang disembah, kama sajada qaumun liqaburi anbiya'ihim, sebagaimana sujudnya suatu kaum kepada kuburan anbiya'ihim. Bapak-bapak kalau masuk sekarang ada museum baru namanya Museum Gua Hiro, lagi gratis sekarang, masih gratis. Itu nanti ada satu tempat kita diputarkan tentang turunnya wahyu dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus begitu. Nah, setelah di masa para nabi-nabi itu ya, mulai apa? Mulai kesalahan dalam tauhid. Ya, awalnya mereka para nabi-nabi itu dikuburkan, benar tuh. Ya. Sebagaimana tadi hanya sebagai ambil ibrahnya aja. Belakangan itu lakot apa artinya? Pikirannya sudah dolun, disesatkan oleh setan-setan. Yang tadinya dia hanya artinya memohon para anbiya, orang-orang saleh, lama-lama disembah. Itu sistem mulainya kesesatan tuh. Ya. Kesesatan disembah, malah akhirnya dirubah dengan patung-patung. Nah ini ya, bagus banget itu, saya jadi ingat ini. Baik, qala Imam Al-Baydawi, Imam Baydawi ada tafsir beliau, tafsir Baydawi. Saya ngajar tafsir Ayatul Muqarrabin di Masjid 14 Bintara, sama juga di masjid yang ngajar tafsir Al-Baydawi itu, sama Kiai Mir'an ngajar tafsir Ibnu Katsir ya, di masjid yang sama. Lamma kanatil yahud wan nasara yasjuduna li qubur anbiya'ihim, ketika orang-orang Yahudi, orang Nasara mereka sujud dan menyembah kepada kuburan anbiya-anbiya mereka, ta'ziman li sya'nihim, karena mengagungkan, membesarkan kedudukan mereka, wa yaj'alunaha qiblatan. Nah, dari sini mulai nih penyimpangan akidah ya. Dan mereka menjadikannya sebagai kiblatnya. Wa yatawajjahuna fi sholati nahwa, dan mereka salat menghadap ke kuburan itu. Wa takhaduha awthanan. Nah, ini, dan mereka menjadikan mereka sebagai
sembahan-sembahan, patung-patung sembahan. Nah, kalian begini nih, la'anahumullah, Allah laknat. Ya. Wa mana'al muslimina an mithli dzalik, dan juga Allah melarang orang-orang muslim seperti itu. Wa nahahum anhu, dan Allah melarang mereka. Amma man ittakhadha masjidan bi jiwar salih, dan ini kadiannya ini pemikiran juga nih. Adapun orang yang menjadikan masjid ya di samping orang-orang saleh, di samping kubur orang saleh, aw shalla fi maqbaratihi, atau salat di kuburannya, ya, wa qasada bihi al-izharu bi ruhihi, dan tujuannya untuk mengizhar, menampakkan ruhihi, wa usulu athari min athari ibadatihi, dan melihat kepada asar daripada ibadahnya, la at-ta'zima lahu wa tawajjuh, bukan membesarkan tuh apa sahibul maqam seperti orang-orang tadi di atas Yahudi. Kalau kita bukan, tadi kan cerita di atas ada kuburan Nabi, agar kita ingat sama Nabi. Oh, Nabi ini akhlaknya begini-gini, kita mencontoh. Kita datang ke kuburan misalnya oleh Solo ke sana, kita bukannya mengagungkan dia, bukan. Kita tetap ibadahnya ke Allah. Nah, dan melihat ada di situ bagaimana sejarah orang-orang saleh, ibadahnya orang-orang saleh, akhlaknya orang saleh, itu yang diangkatnya, ya. Jadi kalau tadi katanya di dalamnya ada kuburan, ya, itu uang, dan maksud adalah hanya istizharu bi ruhihi, menampakkan ruhnya, dan usul asar ibadahnya, la ta'zima lahu wa tawajjuh, bukan karena mengagungkannya dan salat mengarah kepadanya. Nah, fala haraja alaihi, begitu kagak kenapa-napa tuh. Ala tara madfana Ismail fil Masjidil Haram, tidakkah Anda lihat ada kuburan Nabi Ismail di dalam Masjidil Haram? Summal Hatim, kemudian Hatim, ya, ada istilah Pak Hatim itu, ya. Apa Imam Hatim di sini? Di sekitar Ka'bah itu namanya disebut Hatim. Diambil kata dari hatam, yuhatimu tahtiman, artinya kalau kita sudah berada di sekeliling Ka'bah, sudah berguguran semua dosa-dosa kita. Nah, itu. Ya. Orang kata Nabi, ya, Bang. Ayyu rajulin kharaja min baitihi hajan wa mu'tamiran. Siapa saja yang berangkat dari rumahnya, mau haji ke, mau umroh ke, ini baru mau berangkat. Fakullama rafa qadaman wa wada'a qadaman, ketika dia baru mulai melangkah aja tuh, baru melangkah, sudah tanah syarat dulu, berguguran semua dosa-dosanya. Sampai di Zulhulaifah, Allah tambahkan kebaikan-kebaikan. Nah, ketika sampai di sekeliling Ka'bah, hattamahu, Allah hancurkan, bersihin semua dosa-dosanya. Maka hikmah umrah apa salah yahdumu maka qabla, menghancurkan dosa-dosa yang sebelum umrah. Ya. Bapak-bapak, ayo dari sini berangkat umrah ya. Pak, mau umrah enggak? Mau. Insya Allah, ya. Enak berangkat umrah, ini ibadah yang paling cepat, dosanya langsung bersih semuanya. Baik, lagi ya. Thumma inna dzalikal masjid afdalu makan. Bapak-bapak ada yang ini ini bukti nyata di dalam Masjidil Haram ada kuburan Nabi Ismail, ya. Dan itu katanya masjid yang paling afdal tempatnya, ya, taharral muslimun bi salatihi, orang muslim pengen banget tuh sholat di dalam Masjidil Haram, karena sekali sholat berbanding 100.000 kali pahala, begitu. Wan nahyu 'an salati fil maqabir mukhtasum bil manbusyah. Ada larangan salat di kuburan itu khusus dengan manbusyah, ima fiha minan najasa. Apa manbusyah? Saya orang paham apa orang belum artinya. Lima fiha, yang di dalamnya ada najis-najis, ya. Adapun dilarang salat di dalam kuburan itu khusus
jika di dalamnya ada hal-hal yang bermuatan najis. Wa bina'an 'ala dzalika fa inna salata fil masajid allati biha adrihatul awliya was salihin jaizatun masyru'iyyatun. Nah, ini statement terakhir dari muallif. Ya, setelah memberikan dalil-dalil ya. Wa bina'an 'ala dzalik artinya taib atas dasar ini semuanya fa inna salata fil masajid wa salat di dalam masjid-masjid allati fiha adrihatul auliya yang di dalamnya ada kuburan-kuburan para aulia, para salihin, itu hukumnya jaizatun wa masyru'atun, dibolehkan dan dilegalkan secara syariah. Bal mustahabbatun aidan, bahkan juga dianjurkan. Itu. Wal qaulu bi tahrimiha, adapun pernyataan orang yang mengharamkannya au bi butlaniha atau membatalkannya adalah qaulun batilun, pernyataan yang agak benar. La yultafatu ilaihi, jangan lihat dah. Nanti jangan dengerin tuh, nanti toleh. Wala yaulu alaihi ya. Sanian, yang kedua, ma hukmu ta'adda atau ta'addi ala adrihatil awliya was salihin. Sekarang apa hukumnya kita melewati kuburan orang-orang aulia, orang-orang para aulia dan salihin? Minal muqarrar syar'an anna makan al-qabri imma ay yakuna mamlukan li sahibihi qabla mautihi aw mawqufan alaihi ba'dahu. Wa syartul waqif kan nass syari'i fala yajuzu ay yuttakhidha hadzal makan li ayyi ghardin akharin. Ya. Ini masih ada waktu udah. Udah. Ini ada tema baru lagi nih lanjutannya. Kalau udah saya isi dulu. Jam 6 kurang seperempat ya. Udah ya, masih lihat. Saya ada sedikit ini kemarin pulang melihat apa namanya dingin melihat es kelapa. Pengen es kelapa pakai gulanya manis sampai 2 gelas. Ternyata roti belum tenang. Napasnya sedikit berat tadi. Jadi jamaah sekalian, ini tema-tema, hanya beberapa lagi tema pertanyaan ya. Habis itu kita baca kitab ini ya. Kitab Sayyidul Khalaiq tentang Rasulullah, tapi ditulis dengan tinjauan spiritual. Itu bagus, insyaallah semua sendi kehidupan dari mulai kecil sampai wafat beliau, dan nilai-nilai dakwahnya juga ada gitu. Jadi katanya, jadilah Anda orang yang bisa ketika orang lain melihat Anda tuh seger, semangat. Jangan kita lihat orang yang membuat dia lesu, enggak semangat. Nah, ya. Sosok yang paling mulia yang bisa membangunkan kita ya secara ibadah, akhlak, ilmu, tauhidan hanya Rasulullah SAW. Kita pelan-pelan baca itu. Nanti kemudian kalau ada waktu lagi kita baca tentang ayat sahabat. Ya, kenapa? Kita harus namsi ala rajulin qadam. Namsi ala qadami rajulin. Kita itu kalau pengen mulia, kita kagak tahu nih. Ya, bagaimana biar sukses kayak dia? Kita harus jalan ngikutin metode orang-orang yang mulia. Maka insya Allah kita akan mulia. Ada ungkapan tashabbahu bil kiram fa inna tashabbaha bil kirami kiram. Ya, contohlah telah dari orang-orang yang soleh. Sesungguhnya dengan mencontoh, meneladani orang-orang yang soleh, kita akan menjadi ikut soleh. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الرحيم. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة ببركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا الرحمن يا دافع البلاء يا الرحيم. اللهم تقبل ما في ضميرنا إنك علام الغيوب إنك على كل شيء قدير. اللهم أكرمنا بالصحة والعافية لنتعلم علوم الدين ثم ننشرها وأكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم وارزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jaman ini.